Kurma Kultum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Tentu saja menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk bersyukur memuja Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan hari ini betapa luar biasanya karena Allah berkenan memberikan nikmat yang sangat agung kepada kita, yaitu nikmat Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita benar-benar orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keberkahan mengikut sunnah Nabi. Tidak saja kita dipertemukan dalam mimpi-mimpi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kita bisa bertemu di haudun Nabi, di telaga Nabi, kemudian di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwah sekalian, setiap ibadah itu adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk siamu Ramadan. Termasuk puasa Ramadan itu. Ini dikatakan oleh para ulama. Kenapa dikatakan bahwasanya setiap ibadah itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena semua ibadah itu dalam rangka mengingatkan kita kembali tentang Rabb kita. Mengingatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kita bahwasanya kita hadir di muka bumi ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Ala bi dzikrillah." Ketahuilah bahwasanya mengingat Allah itu akan menenteramkan hati-hati daripada manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya semua jenis ibadah itu adalah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siam hari ini, puasa yang kita lakukan hari ini, itu adalah zikrullah. Zikir yang luar biasa, ikhwah, betapa tidak. Ketika kita puasa, mulai kita sahur sampai nanti berbuka waktu maghrib, sesungguhnya kita mengingat Allah dalam setiap detik dan waktu. Kesadaran kita kepada puasa itu menyebabkan munculnya kesadaran kita kepada Allah. Munculnya kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak memakan makanan? Karena kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan kita harus menahan lapar dan minum itu sampai waktu maghrib. Kenapa kita tidak melakukan dosa, tidak melihat hal-hal yang haram? Karena kesadaran kita. Kita puasa, kita nggak mau puasa kita sia-sia. Muncul sebuah kesadaran. Apa itu kesadaran kita? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan lapar dan dahaga kita. Tapi Allah ingin melihat siapa yang mentaati titah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpuasa itu dia puasakan mata dia. Dia jaga mata dia untuk melihat, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kesadaran kepada puasa itu kesadaran kepada syariat Allah, dan itu memunculkan kesadaran ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya efeknya luar biasa untuk mengingat Allah bagi orang yang siam, bagi orang yang berpuasa itu, ikhwah. Luar biasa sekali. Makanya puasa itu menjadi amalan-amalan orang-orang salih. Amalan-amalan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena efek proteksinya dan zikrullahnya lebih lama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Coba salat misalnya. Salat itu kata Allah li zikri, untuk mengingatku. Tapi berapa lama kita salat? Mungkin hanya 5 menit. Taruhlah kita orang yang sangat menjaga tumakninah. 10 menit kita salat. 10 menit. Kesadaran itu hanya pada 10 menit, ikhwah. Syukur-syukur memang salat itu memiliki efek di luar salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti puasa. Tapi kalau puasa, coba lihat. Mulai dari kita sahur, terbit fajar shadiq, sampai nanti ghurubus syamsi, terbenam matahari. Kesadaran itu ada. Dan oleh sebab itulah maka siam itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita pada kekuasaan Allah, mengingatkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada asmaul husna, sifat-sifat Allah yang mulia. Itu dengan siam, dengan kita berpuasa Ramadan ini. Dan juga ikhwah, terutama pada Ramadan ini, siam Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengucurkan kepada kita berbagai cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari siam itu sendiri, qiyamul lail, qiraatul Quran dan sebagainya, ikhwah. Termasuk juga infak dan sedekah kita merupakan zikrullah taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian saja kaji kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pada intinya adalah setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, pada hakikatnya itu adalah zikrullah. Dan termasuk siam itu sendiri, puasa itu sendiri adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh zikrullah itu, butuh mengingat Allah itu. Kenapa? Dengan mengingat Allah itulah senantiasa kita mengingat Allah, maka hati kita menjadi tentram. Ketika hati kita menjadi tentram, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua problem kita, masalah kita menjadi netral. Dan ikhwah, kebahagiaan itu akan diperoleh ketika kejiwaan kita selalu dalam dan stabil pada frekuensi mutmainnah, hati yang tenang. Dan itu adalah dilakukan ketika semakin banyak orang melakukan ibadah kepada Allah, maka semakin potensiallah dia mendapatkan hayatus sa'adah di dalam jiwanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.